diri. Saya Ramadan Faturrahman Muhammad Isa. Saya Muhammad Akbar Januar. Saya Muhammad Sami Yusuf. Dan saya Muhammad Fajar Arya Pratama. Dan saya Dian Fadila. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kematangan emosional dalam menghadapi semua masalah yang membutuhkan kesabaran, kekuatan batin, dan kedewasaan. Kontrol diri semakna dengan istilah berjuang melawan hawa nafsu, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Istilah dalam agama Islam disebut dengan mujahadah an-nafsi. Menurut bahasa, mujahadah an-nafsi adalah kata majemuk yang terdiri dari atas dua kata, yaitu kata mujahadah dan kata an-nafsi. Kata mujahadah memiliki kaitan makna dengan kata jihad, perjuangan, jihad atau kesungguhan, dan kata ijtihad, rajin, giat, tekun. Ketiga kata tersebut mengandung makna kesungguhan dan kesulitan. Adapun an-nafsi adalah kata yang memiliki banyak arti, di antaranya jiwa, ruh, darah semangat, hasrat, dan keinginan. Jika kedua kata tersebut dirangkai, maknanya adalah upaya untuk menentang kehendak hawa nafsu dengan penuh kesungguhan atau dapat juga disebut kontrol diri. Kontrol diri merupakan bagian perjuangan orang mukmin dalam melawan musuh. Hawa nafsu dipandang sebagai musuh orang mukmin yang paling berat untuk ditaklukkan karena ada di dalam dirinya sendiri dan tidak tampak. Al-Baihaqi meriwayatkan saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya saat pulang dari perang Badar yang menjadi perang terbesar. Beliau menegaskan bahwa mereka baru saja kembali dari perang kecil menuju perang yang paling besar. Tentu banyak sahabat terkejut mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika begitu, perang apa yang terbesar itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Perang terbesar itu adalah perang melawan hawa nafsu." Penegasan tersebut sama sekali bukan menganggap remeh peperangan, tetapi sedang melihat dari sisi batiniah. Hal ini berarti bahwa memerangi hawa nafsu itu jauh lebih berat dibandingkan dengan berangkat ke medan perang. Hal ini disebabkan karena melawan musuh yang ada di medan perang dapat terlihat dengan jelas. Di sisi lain, melawan musuh berupa hawa nafsu yang menempel pada diri kita tertentu tidak terlihat oleh mata. Bahkan tanda-tandanya pun tidak pasti, relatif, sehingga semakin sulit memeranginya. 2. Cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Berikut ini beberapa cara untuk menumbuhkan sikap kontrol diri. A. Bersabar setiap mengambil keputusan. Berpikirlah dengan cermat agar tidak tergoda oleh hawa nafsu yang menyesatkan. B. Berpikirlah sebelum melakukan tindakan karena setiap tindakan mengandung akibat yang berdampak positif atau negatif. Dalam surat Al-Isra ayat 17 surat ke-7 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasuqu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan, yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra ayat 17 surat ke-7.
Sadaqallahul adzim. C. Memperbanyak zikir sebagai media dan sarana untuk mengingat keagungannya sehingga seorang muslim merasa selalu dekat kepada Allah. D. Berdoa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam melaksanakan semua aturannya. 3. Contoh sikap kontrol diri. Sikap orang yang memiliki kontrol diri dapat dilihat dari beberapa contoh berikut, yaitu 1. Bersikap sabar setiap mengambil keputusan dan berpikir dengan cermat. 2. Selalu berpikir tentang dampak yang akan terjadi sebelum melakukan tindakan. 3. Selalu bersyukur ketika mendapat keberhasilan. 4. Bersabar ketika menemui kesulitan dan mendapat kegagalan. 5. Bersikap toleran ketika menghadapi perbedaan yang terjadi. 6. Memanfaatkan orang-orang yang telah menyakiti dirinya dan meyakini penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi orang pemaaf. Dan yang terakhir, menjauhi sifat-sifat tercela seperti fitnah, hasad, dengki, serta selalu membalas sifat-sifat kedengkian orang lain dengan kebaikan. Sam, kelas kotor nih. Ini pikir dulu yuk. Ayo. Jadi banget sih. Tuh, men. Apa ini coba ya kampret tetap sabar ya Allah, astagfirullahaladzim, sabar tetap sabar, aku sabar. Sam, tadi kan saya lagi piket ya, terus ada teman-teman yang lain pada nendangin apa sih, empelah, gak tahu akbar, gak tahu ramah tadi teh. Ya udahlah Jay, daripada kamu dendam, mending kamu sabar aja. Nanti juga mungkin ada ide buat mereka, nanti minta maaf ke kamu. Mereka juga pasti sadar atas perbuatan mereka. Ya udah Sam, makasih ya atas sarannya. Keesokan harinya, Akbar dan Rama mereka merasa mengakui kesalahan yang mereka buat kepada Ajay. Bar, tadi saja yang kayaknya sakit hati sama kita ya. Ya lagi, apalagi tadi nendang dulu pelanya. Gimana kalau kita minta maaf? Ayo. Itu si aja itu. Oh iya tuh. Ayo. Minta maaf yuk. Ayo. Jay, dengan dia. Ya aja, kita ngerasa bersalah sama kamu pas tadi lagi tiket. Iya Jay, apalagi tadi nendang. Maaf ya. Maaf ya sekali lagi. Tuh kan, kata aku juga mereka minta maaf. Ya aja minta maaf sekali ya. Gimana? Aja. Gitu. Tapi